Gini ya, bercandaan tadi tuh anggaplah sebagai bercandaan pure jenaka biar Mawanya juga nggak nangis terus, pemirsa setia Spill Aku the happy sih Tea. hari ini, makasih Happy Kak kan? Kakak. Itu bercandaan, bukan sindiran ya. Soalnya kan sekarang di sosial media gitu Ren, awalnya bercanda, lama-lama jadi sindiran. Lu ngikutin nggak sih tren at least itu loh? Yang kayak gimana sih maksudnya at least itu coba kita lihat. Kita spill dulu. Setia juga udah ngeh ya, ini tren di kalangan selebriti dan juga mungkin kamu juga melakukannya. Awalnya kan konsepnya adalah antar sahabat tuh, antar teman, berdua-duaan. Tapi tren itu tuh bergulir kemana-mana. Yang awalnya bercandaan, saling membalas sindiran, menguji pertemanan, menguji seberapa kenal. Sekarang itu banyak yang suami istri. Sehingga muncullah komentar-komentar ini. Oh, ganti handphone tiap hari, tiap tahun. Tiap hari ya Allah. Tapi itu dia bilang CO setiap hari. Itu CO tuh check out, jadi dia belanja tiap hari. CO tiap hari. Itu namanya apa, guys? Boros, matre. Oh, at least aku bukan tipikal yang mau duitnya aja. Cetas. Jadi yang kenapa netizen itu pada protes kayak disayangkan tren bercandaan antar teman diadopsi oleh pasangan suami istri. Harusnya jangan ya. Banyak yang bilang kan nggak baik membongkar rumah tangga. Itu kan urusan dapur yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu gitu loh. Jadi oh istri lu matre, oh suami lu begini, oh istri lu begitu gitu. Jadi saling ajang untuk mengumbar aib. Netizen seneng padahal suami istri bikin at least gitu kan. Ayo. Yang kayak gimana? Suaminya gimana? Gitu ya? Istrinya gimana? Lu udah buat belum sama Sony? Enggak. Jangan ya. Enggak buat. Aku Mama nggak bikin buat loh. gitu. Oh iya? Bikin. Sama siapa? Mama bikin. Sama siapa? Ada kemarin sama Kak Selim, Kak Sandi. Oh. Sebenarnya lebih ke lucu-lucuan aja sih Kak. Oh. Lucu-lucuan aja, nggak ada yang niat apapun kok. Masa sih? Lucu-lucuannya Mama tuh nyindir. Kita spill boleh nggak? Coba kita spill. Nah ya ini komentarnya para netizen. Kali ini gue nggak setuju dengan konten seperti ini. Bukan membela Inara ataupun nggak respect ke Mawa. Ada juga yang bilang tren at least ini jatuhnya kayak menghina orang lain dan membaguskan diri sendiri nggak sih? Ya selalu deh netizen lo mikirnya gimana. Kalau jadi seneng-seneng, jadi enggak. Gimana tuh tanggapannya? Iya, namanya manusia nggak ada yang sempurna ya Kak. Pasti ada aja hilaf salah. Makanya aku pribadi juga gak apa-apa kalau emang aku salah dikasih tau aja, di remind aja. Cuman emang itu tujuannya kemarin tuh buat video itu emang jujur nggak ada masalah apapun ya lucu-lucuan aja. Karena kan ngikutin viral ya. Dan aku di situ ngikutin aja gitu. Ya udah, aku harap kalau misalnya aku udah salah, aku minta maaf ya teman-teman semuanya. Dia tuh ini sekali ya anaknya ya, responsif ya, nggak pakai nunggu loh. Emang itu sebetulnya membuktikan segala sesuatu yang tren itu harus dirunut dulu. Tren itu jadi bergulir, tujuannya apa, cocok apa enggak sebelum lu adaptasi gitu. Iya kan? Ya biarin aja kan namanya juga manusia belajar dari kesalahan Iya, juga. belajar dari kesalahan namanya nggak ada yang Iya, sempurna ya, waktu Kak, pas manusia. dia bikin itu juga aku tegur juga. Ngapain Iya, ikut nah. bikin itu? Aku bilang gitu, nggak usah. Aku bilang Ya, kayak aku gitu langsung kan. minta maaf Kak. Oh, Karena kalau maaf, Kak Virus Kak. itu, kalau udah ngechat, Kenapa? Mawa, kalau udah ngechat tuh kan Mawa. Wah, aku tuh udah langsung kayak Jeng. warning banget, udah warning banget. Iya aku bilang nggak usah, ngapain kayak gitu-gitu tuh ngapain. Udah nggak usah, jangan sampai kita tuh harus sampai jadi menghina orang atau merasa diri kita lebih baik gitu. Tapi ya udah, kan namanya manusia. Itu kan kepleset dikit doang. Abis itu kan jadi pelajaran. Bicara mengenai pelajaran ya, karena sekarang kan udah mulai akrab nih sama Mawa dan kita juga tahu Mawa ini anaknya sportif dan terbuka gitu guys. Pengen tahu dong, berangkat dari apa yang terjadi dalam hidupmu ini. Menurut kamu apa pelajaran terbesar yang kamu ambil mengenai hubungan, relationship? Menurut aku ya, namanya sebagai suami istri itu kan pasti ada aja ujian ya Kak ya. Betul pasti. Tapi pasti gimana ada. caranya kita membuat ujian itu mendewasakan diri juga kita harusnya kayak. Dan pasti ujian itu yang membuat kita harus tahu nih sebenarnya solusi dari semuanya ini tuh kita harus gimana ya, kayak perempuan-perempuan kalau misalnya tersakitin, gimana cara kita ambil langkah itu, gimana caranya kita untuk bangkit dengan sendirinya. Apalagi kalau misalnya perempuan tuh menurut aku ya emang harus disibukkan dengan ilmu, Iya. dengan pekerjaannya karena Ilmu bela diri. pasti bakalan
kalau nggak sibuk tuh pasti bakalan disibukkan dengan perasaannya, bener nggak Kak? Tuh, perempuan itu harus sibuk. Sibukkan dirimu dengan memperkaya diri, ilmu. Jangan cuma mikirin perasaan doang Iya, gitu karena ya. perempuan tuh suka overthinking, bener nggak sih Kak? Iya. Kan Kak? Kalau aku juga punya komitmen yang sama. Jadi kalau sama Sony itu kita nggak boleh jarak jauh. Kalau perginya tuh kayak udah lebih dari keluar kotanya udah lebih dari 2 hari tuh kita harus ada yang ikut salah satu. Tuh gitu kan. Menjaga dari syaiton di luar sana ya. Begitu. Nah kalau gue juga gitu, gue pergi kemana dia ikut juga. Nah syaiton kan ada di mana aja. Betul. Gitu loh ya kan. Gitu Mawa, jadi Iya. Jujur next aku- husband kamu Aku ikut. Kak, aku sering minta ikut Kak. Tapi nggak dikasih. Sayang kosnya gitulah. Intinya jadi Sayang sebenarnya duitnya. Saya penghematan Bukan. dong, biaya operasional. Aduh, jagain Kamu barang-barang polos gue. banget. nggak, karena gini Kak, Ayo, aku lu manut cuma aja. gara-gara kos loh. Aku kayak manut aja gitu kalau emang ya udah dia memang biar fokus lah di Jakarta gitu kerja gitu. Ya aku tuh di rumah tuh ya kalau dia keluar rumah istaudatullah aja gitu. Doain ya. Awal-awal nikah tuh aku ikut semua Kak, ikut terus apapun yang dia lakukan itu kuliah dia itu aku ikut. Jadi awal nikah tuh kan kita di Depok, emang literally aku ikut selalu bareng dia. Nah setelah zaman Covid udah punya anak juga dan kita ada bangun bisnis di Medan, ya udah jadi dia ada kerjaan juga di luar kota. Kayaknya udah deh suami aku bilang udah fokus aja jaga anak, jadi istri soleha fokus untuk jadi gimana Laki anak pinter itu. ya. Ya udah dia nih, gue ada bisnisnya, pegangin bisnis di sini. ya Aku Allah. kerja di Jakarta. at least- Pinter. Iya, Pantesan kan, aja Mat. kayak artikel satu ini ya. Dampak kasus viralnya dampak kasus viral. Inara Rusli kehilangan banyak pekerjaan. Wardatina Mawa malah kebanjiran job. Ya alhamdulillah Ya dong alhamdulillah itu kan memang udah Ya, rezekinya dia nggak sih? Alhamdulillah atas izin Allah juga ya Kak, alhamdulillah semua udah diatur ya sama Allah ya, memang udah rencananya Allah juga. Yang Jadi paling kamu aku tuh dapat banyak ya, kayak skincare juga ada, ya kan? jadi brand baju, ambassador alhamdulillah Brand Kak. ambassador. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Rezeki dia sama anaknya Iya, loh. maksudnya Iya, karena Pak. sekarang Kak. ini kan aku yang rezeki harus dia sama bisa memenuhi semuanya Kak, kayak rumah. Alhamdulillah aku baru ada transport juga, Iya, itu hasil dari aku sendiri kayak ya Allah ternyata kemarin-kemarin tuh dikasih sakit, ini ya hadiahnya gitu. Padahal sebelumnya tuh kayaknya aku mau mencapai ini tuh sulit banget gitu. Anak-anak masih bisa ketemu sama papanya? Satu anak. Masih ketemu sama papanya kan udah di Jakarta, masih suka ketemu nggak? Ketemu Kak, paling lebih sering video call. Hmm. Aku nggak ngebatasin. Jadi kapan Silakan aja. ya Bapak sama Iya. anak. Bicara mengenai batas, rupanya ada netizen yang batasnya agak berbeda. Dia nge-DM ke Mawa ya, nge-DM-nya ya. Dan ke Insanul. Oh, nge-DM ke Insanul, dibales sama Insanul. Kita baca dulu sebelum kita minta komentar kita bersama. Bang, gue kasihan lihat lu ngasih makan bini sama anak lu banting tulang selama belum ada kasus viral. Dia nggak nilai itu apa? Gue tahu rasanya jadi laki-laki perintis. Gue juga tahu semua manusia punya salah. Tapi nggak seharusnya juga dia mempermalukan lu se-Indonesia. Kalau gue jadi lu, udah gue laporin dia dengan pasal pencemaran nama baik dan lain-lain biar dipenjara aja lebih lama, itu hukum pidananya. Terus responnya adalah, masih istri sendiri mas, sayanya aja yang perlu banyak belajar, sabar dan memperbaiki diri. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Kaget bacanya. Tanggapan dari virus dulu deh, gimana tuh? Ya kalau gue ya, Dari ini postingannya Insanul ya? tanggapannya pertama yang komen kok fotonya nggak ada. Iya. Terus yang kedua niat banget sih sepanjang itu nge-DM. Iya. Terus yang ketiga kenapa mesti di-post? Iya. Kalau emang mau berbuat baik, ya udah berbuat baik aja, nggak usah di-post gitu. Tujuannya apa? Tapi kan Tujuannya? kalau nggak di-post nanti orang nggak tahu dong. nggak tahu kalau Kalau dia baik gitu loh. Nah, tujuannya apa coba nge-post kayak gitu? Kan nggak usah. Mengembalikan rasa percaya diri, rasa percaya publik. Kalau laki-laki baik-baik, suami baik-baik, nggak mungkin menyakiti hati istrinya dong Kak. Terus pun Aduh. kalau nafkah ya memang kewajiban seorang suami kan? Iya. Iya, dan aku juga Dan
Mau sampai kapan sampai kapanpun itu bakal nggak bakal. inilah Iya. nafkah itu kan wajib dilakukan sama Wajib. seorang laki-laki. Misalkan udah cerai aja si anaknya itu tuh tetap menjadi tanggung jawab si laki-laki. Oke. Dan aku penasaran tujuan dia buat itu tuh apa, aku penasaran deh. Kalau aku tuh akan nanggepinnya gini, menjelekkan nama suamimu kepada satu Indonesia. Kalau aku jadi kamu, aku akan komentari ditanya gitu. Apa nih komentar Mbak Mawa nih terhadap postingan ini? Saya nggak pernah berniat menjelekkan kok. Yang saya ceritakan fakta apa yang terjadi. Kalau ternyata faktanya mencemarkan nama lu, ya lu mikir dulu sebelum lu melakukan itu kepada gue nggak sih? Tapi jujur aku nggak terlalu banyak speak up ini Kak, maksudnya tuh aku nggak banyak. Jadi aku dari awal yang kasus itu tuh aku cuma minta keadilan doang dan aku nggak ada unsur mau mencari musuh. Asli aku nggak mau mencari musuh, aku nggak bakalan pengen sebenarnya bakalan terjadi kayak gini. Nggak pengen juga nambah-nambah orang yang kita agak konflik gitu tuh aku nggak pengen banget. Jadi di sini tuh emang pure untuk mencari keadilan. Oke. Dan kemarin dia udah minta maaf sama di publik ya Oh, kemarin. gitu? Kata aku sempat lihat lah, terus pun banyak yang nge-share gitu minta maaf. Tapi semakin kesini aku juga bingung kenapa dia terus-terusan buat story kayak gitu. Oke. Jadi kalau menurut kamu nih terakhir mengenai itu ya, apa sih yang dia mau? Mawa, Aku nggak tahu Kak, aku sedih banget sebenarnya. kamu udah siap untuk lanjut ke babak baru kehidupan kamu? Udahlah jangan digandolin masa lalu melulu ya. Iya, aku juga pengen tenang gitu. Baiklah, dan saat ini kita terhubung melalui telepon. Halo. Gak usah apa yang dia mau, apa maunya dia deh, maunya kamu tuh apa? Ya udah cukup lah, aku juga pengen tenang dan kalau emang dia ada kehidupan baru, ya udah fokusin aja emang ke kehidupan dia yang baru. Terus ya udah dia jangan terlalu banyak ngechat-chat aku juga karena nggak bakalan membuat prinsip aku juga jadi goyah karena aku emang dari awal kasus ini terjadi emang ya wanita itu kan punya prinsip ya Kak. Kalau emang aku tuh emang tekad orang. Kalau emang aku bilang ah ya ah. Kalau dia emang aku masih bilang sering chat-chat kamu gitu ya? iya, Mawa tapi ya? aku jujur nggak aku bales Kak. Kalau aku memang bilang aku nggak mau balik lagi, udah aku emang nggak mau balik lagi. Mau gimana pun dia mau ngerayu-ngerayu atau apapun itu nggak bakalan tergoyah karena memang sesakit itu dan aku nggak bakalan mengulangin kehidupan aku dengan penuh rasa sakit. Kehidupan ini masih panjang Kak dan aku masih 25 tahun. Aku masih muda banget. Udah dikasih ujian seberat ini tuh aku cuman pengen ambil hikmahnya dan ini sebenarnya bentuk ikhtiar aku semoga semua perempuan-perempuan istri-istri itu tetap bahagia semuanya. Oh, ngomongin hubungan udah capek ah. Lu atur sendiri deh, lu maunya gimana deh. Ya I ya. Udah I, udah kelar.